Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di kampus Politeknik Cilacap, khususnya di Prodi Listrik. Dan untuk mata kuliah saya akan membahas tentang bahan listrik yang sudah saya janjikan kemarin, bahwa pertemuan pertama akan membahas tentang konduktor. Seperti yang kalian ketahui, sini teman-teman sudah mengenal saya, kemarin kita sudah berkuliah. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan bertanya, ini ada konduktor. Dulu mungkin pas SMA ya, atau sudah masuk sekolah menengah atas, ada mata pelajaran tentang konduktor. Konduktor itu apa? Kita lanjut ke slide berikutnya. Terus lihat video pembelajaran dari saya. Di akhir video ada kuis yang kalian harus jawab dan kalian harus sempurna ketika kelas online. Lanjut ke pembahasan konduktor. Ada yang tahu konduktor? Konduktor itu apa? Penghantar. Apa yang dihantarkan? Bisa listrik, bisa panas, atau yang lainnya. Berarti yang konduktor itu kayak tukang pos ya Pak? Ya belum tentu. Kampus juga bisa disebut penghantar. Ada yang dihantarkan, itu apa? Pos, surat. Konduktor juga begitu. Ada sesuatu yang dihantarkan, ada yang dialirkan. Sesuatu yang dialirkan itu disebut apa? Beda. Berarti ada yang ditransfer, ada yang dikirim dari satu titik ke titik yang lain. Berarti adanya perpindahan. Seperti kita ketahui bersama bahwa konduktor itu ada penghantar berupa panas yang dialirkan atau listrik yang ditekan. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang memahami bahan-bahan konduktor dan fungsinya. Terus dilanjutkan mengetahui peran kabel, jenis kabel, dan kemampuan antar arus penghantar. Nanti ada latihan hitung ya. Siapkan kalkulator atau coretan, bukan juga kertas, jangan lupa. Kita lanjut untuk pengertiannya. Konduktor itu apa? Suatu material bahan yang dapat menghantarkan panas atau kalor dengan baik. Contoh konduktor yang baik adalah apa? Baja, besi, aluminium, tembaga, dan logam lainnya. Contoh pemanfaatan benda konduktor yang berhubungan dengan dunia listrik kan sebagai apa Pak? Sebagai penghantar listrik atau kabel. Sebagai logam pemanas juga ada seperti alat-alat dapur, wajan, panci. Di sini ada yang sudah bisa merebus air, bisa semua lah merebus air, bisa. Ada material konduktor di situ. Yang suka nyetrika, setrika juga ada material konduktor. Pak, konduktor yang baik itu apa? Konduktor yang baik itu yang nilai tahanannya kecil. Berarti suatu material itu bisa mudah untuk menghantarkan suatu panas atau kalor atau listrik atau arus itu dengan nilai yang maksimum atau optimum tanpa adanya pengurangan nilai dari panas atau kalor atau arus tersebut. Pak, di situ kok nggak disebutkan ada material konduktor yang salah satunya adalah air. Air bisa menghantarkan, bisa.
Bahkan awan yang ada di langit itu bisa menghantarkan. Contohnya apa? Ketika kita melihat awan yang mendung, ada sebagian kilat yang dihasilkan di awan yang mendung tadi, itu ada konduktor, ada penghantarnya. Syaratnya apa? Ada syaratnya. Tegangan yang dihantarkan atau senjata itu nilainya sangat tinggi sekali. Jadi seluruh material yang ada di bumi kita ini itu bisa digunakan sebagai konduktor. Bahkan kayu pun bisa digunakan sebagai konduktor. Tapi apa? Material-material yang ada di bumi ini nilainya beda. Semakin kuat nilai konduktivitasnya, maka semakin baik suatu material itu untuk konduktor. Begitu sebaliknya, kalau nilai konduktivitasnya kecil, maka bisa digunakan sebagai konduktor, tapi nilainya kecil, lebih banyak sebagai resistor. Nah, nanti untuk resistor kita bahas di video berikutnya. Berarti kalau kayu ditambah air, berarti bisa sebagai konduktor. Coba saja, ya. Nanti kalian eksperimen, ambil kayu atau kertas, diberikan air, terus kasih kasih sesuatu material yang bisa diantarkan, bisa panas ataupun arus listrik. Ya coba rasakan. Jadi ya ada sedikit eksperimen dari kalian, jadi bisa dibuktikan ya. Nah, untuk yang akan dibahas berikutnya adalah jenis-jenis konduktor. Umumnya konduktor itu terbuat dari aluminium yang telah menggantikan konduktor tembaga karena harganya lebih murah dan ringan dan memiliki ketahanan yang sama. Ada yang lebih bagus lagi mas konduktor di dunia ini, yaitu apa? Nanti kalian cari tahu ya, konduktor terbaik di antara aluminium dan tembaga itu apa? Nah, kenapa kok nggak pakai yang itu? Nah, jadi di dunia pabrikan ada alasannya, karena ini kan dalam segi industri ada analisa ekonomisnya. Konduktor yang baik itu seperti apa? Yang paling baik, yang terbaik itu apa? Emas. Emas itu konduktor yang paling baik. Nilai tahanannya bahkan tidak ada, kecil sekali, bahkan tidak ada. Jadi kalau kalian mau bikin suatu komponen nilai tahanannya itu nggak ada sama sekali, ya makanya emas. Kan cuma dikira sombong ya, emas buat pamer kok, tapi dibuat untuk konduktor kan gitu. Yang bisa bikin konduktor dari emas cuma Fir'aun kayaknya. Fir'aun itu bisa itu, emasnya banyak. Nah, kita lanjutnya. Jenis konduktor itu ada 5 seperti yang kita ketahui. Ada konduktor AAC, all aluminum konduktor, konduktor triple AC, all aluminum alloy conductor, konduktor ACAR, aluminum conductor alloy reinforced, konduktor ACSR, aluminum conductor steel reinforced, terakhir konduktor AACSR, aluminum alloy conductor steel reinforced. Ini penjelasannya. Di dalam jenis-jenis kabel, jenis-jenis kabel, nah saya akan jelaskan dulu konduktor AAC, triple AC, ACAR, ACSR, dan AACSR. Kalau all aluminum conductor, AAC itu berarti seluruh materialnya terbuat dari aluminium. Nah, ini untuk tugas kalian untuk kuis ya. Cari pengertian dari konduktor AAC, triple AC, ACAR, ACSR sama ACSR kan. Di situ ada kalimat-kalimat yang all aluminium alloy itu apa? Alloy itu apa? Campuran material lain, tidak sepenuhnya aluminium. Ada lagi yang tambahan steel reinforced itu apa ya? Nanti buat tugas ya. Untuk kuis kalian tugas kalian pertama itu mencari pengertian dari jenis-jenis konduktor tersebut. Nanti seperti biasa dikumpulkan dalam bentuk PDF. Di situ file namanya ada nama sama NIM sama tugas pertama, nanti dikumpulkan di grup WA ya.
Kita lanjut ke jenis-jenis kabel. Jenis kabel itu sendiri itu ada banyak sekali faktor-faktornya. Di sini kita ketahui ada 5 faktor. Pertama, fungsi penggunaan, dimensi atau ukuran dari kabel tersebut. Satuannya biasanya dalam bentuk luasannya milimeter persegi. Di situ juga jenis kabel ada kelebihannya masing-masing tergantung penggunaan. Satu sisi juga punya kekurangan. Dan terakhir material penyusunnya. Dari kelima faktor ini sangat berhubungan sekali dengan yang namanya nilai keekonomisan. Tadi yang sudah saya sebutkan, dunia industri itu sangat erat sekali dengan analisa ekonominya. Jadi kira-kira material mana yang fungsinya sama, nilai ketahanannya tinggi, tapi bisa didapatkan dengan harga yang terjangkau. Yang pasti ada marketnya, mudah terserap oleh pasar, dan penggunaannya tepat atau fungsinya penggunaannya itu tepat. Nah, kita lanjut untuk jenis kabel NYA. Kabel NYA merupakan salah satu kabel listrik tunggal yang banyak digunakan pada instalasi listrik rumah. Kabel NYA rata-rata memiliki diameter 1,5 mm atau 2,5 mm yang dilapisi isolator berbahan PVC. Kabel NYA itu ada jenisnya, ada kabel fase, biasanya berwarna merah, kabel netral, biasanya kabel berwarna hitam, kabel grounding atau artu biasanya menggunakan kabel berwarna kuning dan garis hijau. Nah, nanti yang belum pernah lihat kabel NYA, jalan-jalan ke toko elektronik. Bila Pak mau beli kabel NYA, untuk apa? Tugas Pak, belinya berapa 1 meter? Nah, harganya berapa nanti tahu. Berikutnya ada kabel NYM. Kabel NYM merupakan jenis kabel yang berinti lebih dari satu, biasanya digunakan pada instalasi listrik suatu gedung atau bangunan dan tertanam langsung pada dinding. Jumlah inti kabel NYM adalah 2, 3, atau 4 inti, masing-masing dilapisi dengan isolator PVC. Nah, kabel NYM mempunyai keamanan yang lebih baik pada instalasi listrik karena setiap inti dilindungi isolator. Nah, kelihatan NYM. Tadi kalau NYA, N-nya apa? Kabel inti tembaga. Y-nya isolasi PVC, A-nya kabel tunggal. Untuk NYM, N-nya tetap kabel inti tembaga, Y-nya isolasi PVC, M-nya inti kabel lebih dari satu. Kita lanjut. Untuk jenis kabel berikutnya adalah kabel NYY. Kabel NYY itu dirancang untuk penggunaan di dalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti outdoor, kering, dan lembah. Agar keamanan lebih terjaga, sebaiknya kabel NYM direkomendasikan menggunakan perlindungan lagi seperti pipa PVC atau pipa PVC terutama untuk aliran listrik tegangan tinggi. Nah, NYY itu sendiri terdiri dari apa? Kabel inti tembaga, isolasi PVC, ini selubung luar isolasi. Berikutnya kabel NYAN, termasuk jenis kabel listrik yang berserabut yang terbuat dari tembaga murni atau campuran yang dilapisi dengan isolasi PVC. Kualitasnya menengah, tapi harganya lebih murah daripada kabel NYAN. Kabel NYAN sangat fleksibel sehingga cocok untuk jalur banyak belakang tajam. Dalam penggunaannya, kabel ini harus dilindungi lagi dengan pipa distribusi. Kabel ini relatif mudah korosi dalam jangka waktu lama, terutama untuk bahan inti dari tembaga campuran. Kabel NYAN tidak cocok digunakan pada lingkungan lembab atau basah karena apa? Mudah korosi. Nah, susunan kabel NYAN bisa kalian ketahui ada kabel inti tembaga, Y-nya selubung isolasi berbahan PVC, N-nya kabel berisolasi tunggal, F-nya kabel serabut atau kawat halus. Nah, terakhir ada kabel NYFGBY atau NYRGBY atau NYBY. Nah, kabel jenis ini memiliki lapisan-lapisan isolator yang kuat dan tahan lama. Penggunaannya ditanam dalam tanah tanpa memerlukan perlindungan tambahan lagi. Namun jika kabel ini akan menyeberangi jalanannya, tetap menggunakan perlindungan lagi setidaknya pipa PVC.
Kabel ini mau ditanam dalam tanah hingga kedalaman 0,8 meter saja. Nah, misalnya bisa dilihat ada kabel ini tembaga, isolasi PVC, R yaitu pelindung kawat baja, GB-nya biasanya dililit plak baja, B-nya isolasi PVC. Lanjut, ada kabel NC-EC. Kabel NC-EC ini merupakan jenis kabel yang dirancang untuk penggunaan dalam ruangan, di dalam tanah ataupun alam terbuka. Kabel ini terdiri dari penghantar konsentrasi yang dilapisi dengan pelindung pita CU. Maka kabel NC-EC ini tahan dengan berbagai kondisi cuaca. Terakhir adalah kabel becek, biasanya kabel arding. Kabel becek memiliki sistem konduktasi yang unik. Penghantarnya terdiri dari pilihan kabel yang disatukan sehingga menghasilkan konstruksi kabel yang kuat dan tidak mudah putus. Ukuran kabel besi umumnya antara 6 mm hingga 500 mm. Kabel besi banyak digunakan sebagai ground atau kabel besi bisa sebagai kabel penghantar untuk penanganan petir pada gunung atau bangunan tinggi. Mungkin yang cewek nggak pernah lihat kabel gini ya. Nah, nanti cari ya tugas-tugas kalian. Tugasnya nanti yang pertama menjelaskan tentang apa? Aluminium tadi, konduktor aluminium. Terus dilanjutkan dengan pergi ke toko untuk tanya atau bisa kalian beli jenis-jenis kabel yang ada di sini. Buktinya apa? Nanti di foto ya. Dalam tugas dimasukkan fotonya, dijejer dengan apa? Dengan nama dan kamu. Jadi kamu nulis kertas, di situ ada nama dan ini tulis pakai pulpen, dijejer di sampingnya jenis kabel NYA, NYN, NYY, NYAF. Nah, terus kabel NYF, GBY, NC-EC, kabel PC. Pak belinya harus panjang, enggak 1 meter aja cukup. Kalau boleh ya, foto elektroniknya cuma boleh. Kalau nggak mau beli, cari di rumah barangkali ada. Ya. Nah, lanjut ya, kita bahas tentang kuat hantar arus. Nah, kuat hantar arus itu belum kita melanjutkan ke materi inti kuat hantar arus, saya ingin mengingatkan tentang rumus persamaan tentang hambatan jenis. Dulu kalian pernah kuliah fisika kan, ada kuliah fisika atau bahasa SMA ada pelajaran fisika ya. Persamaan hambatan jenis itu kayak apa? Untuk kuis, persamaan hambatan jenis. Siapa jawabannya ya? Di situ ada faktor-faktornya, tulis persamaannya, ada faktornya apa aja. Lanjut. KHA. KHA itu apa? Kuat hantar arus adalah seberapa besar kuat arus listrik yang dibebankan pada suatu kabel listrik. Nah, tadi yang kita sudah diketahui di awal tadi ya, penghantar, ada yang menghantar, ada barang yang dihantarkan. Jadi penghantar itu ya orang yang menghantar atau materialnya, bisa kurir seolah-olah gitu ya. Saya akan analogikan gini, ada tukang pos kurir penghantar yang dibawa yang material bendanya kan bisa kecil banget dan besar banget. Kalau kecil banget ya masih mudah dibawa sama kurir, ditenteng. Nah, tapi kalau besar banget bahkan melebihi orang yang menghantarnya, apa yang terjadi? Ya orangnya nggak bakal menghantar, nggak kuat ngangkat, nggak kuat bawa, bahkan ya nggak bakal tercapai. Nah, dalam dunia listrik kan juga sama. Apa yang dibawa materialnya, apa yang akan dihantarkan, itu apa? Arus listrik. Nah, kalau arusnya kecil, penghantarnya medianya itu kecil masih bisa. Tapi kalau arusnya besar tapi medianya kecil, yang terjadi apa? Kebakaran. Nah, makanya di sini sering tertuduhlah kasus-kasus adanya konsleting listrik, kebakaran karena konsleting listrik. Bisa kali bangunan bisa dibakar oleh suatu
arus listriknya karena adanya panas yang timbul dan waktu yang lama. Nah, paham ya? Tapi kok ada Pak gedung pemerintah yang kebakaran? Nah, itu cuma ya biasalah. Masa kalah sama bangunan rumah kita yang biasa-biasa aja. Masa gedung pemerintahan kalah sama rumah bangunan kita. Rumah bangunan kita juga walaupun kabelnya pada serabutan itu lah, silver. Alhamdulillah ini masih aman. Yang gedung pemerintahan tahun 90 dibuat dengan gede maksimal engineeringnya main. Kalau bisa kebakaran ya mungkin ada sesuatu yang saya tahu karena musibahnya. Kita lanjut. Nah, kita latihan hitung dulu ya. Contoh, ada instalasi listrik satu fase akan dibebankan arus listrik yang memiliki arus sebesar 100 ampere. Nah, maka kita dapat menggunakan kabel yang mana ini. Nah, kita harus tahu kemampuan hantar itu harus dilebihkan 125%. Alasannya apa? Di dunia engineering itu nanti kalian menjadi tenaga ahli ya. Ada faktor-faktor analisa keuangan tadi. Nah, semakin besar kabelnya, besar apa diameternya, harganya juga semakin mahal. Nah, kita lanjutkan untuk penghitungannya. Kalau 100 ampere yang dibutuhkan satu beban itu untuk mengaliri arus, maka untuk kebutuhan kabelnya itu harus dikalikan 125%-nya. Berarti apa? Seolah-olah akan ada mengalir arus 125 ampere. Kalau dilihat dari tabelnya, angka 125 itu di kisaran antara 108 sampai 135 ya kayaknya. 135. Jadi yang baik ya yang diameternya 35, jangan yang 25 maksudnya itu 25 mm persegi ya luas penambang kabelnya. Kenapa? Kebutuhannya 125 ampere dialiri sama kabel yang luasnya 25 mm persegi. Yang terjadi apa? Kalau ada MCB jeglek, ada lonjakan arus yang tinggi, nggak bisa. Kalau dipaksakan ya kebakar, lama-lama panas, putus. Nah, tapi kalau pakai yang 135 ampere berdekatan dengan nilai 125 ampere, yaitu dengan diameter luas penambang kabel yaitu 35 mm persegi. Insya Allah kalau pakai kabel ini yaitu Pak pakai 50 meter persegi sampai 120 meter persegi boleh Pak? Boleh banget, asalkan ada apanya, harganya dan uangnya untuk beli. Nah, gitu ya Pak. Nah, ini contoh ada soal nanti dihitungnya di untuk kuis juga. Nah, kuis nanti kita bahas untuk kelas online. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, tadi tugas kalian untuk mencari tentang konduktor dari aluminium, all aluminum conductor, konduktor triple AC, konduktor ACAR, konduktor ACSR, konduktor AACSR. Oke. Nanti yang konduktor ACAR itu apa? Triple AC itu apa ya? Ditulis dalam kertas. Nah, yang rapi ya, kerjakan yang rapi. Nanti kita bahas diskusi bersama di kelas online. Sekiranya cukup penjelasan untuk konduktor kali ini. Apabila ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di komentar video atau bisa disampaikan langsung pas kelas online, kita diskusikan bersama. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.